Pertama-tama, terima kasih Natasha sudah mengundang saya. Sungguh ironis bahwa hari ini, setelah beberapa bulan, semua orang membicarakan mimpi besar untuk Gaza, dan Dewan Perdamaian melakukan keajaiban di Gaza. Mereka harus memperkecilnya menjadi hanya sebuah rencana kecil di ruang yang sangat terbatas, demi menunjukkan kepada dunia bahwa setidaknya kami melakukan sesuatu. Dan menurut saya, tantangan utama di sini adalah Hamas masih dilibatkan dalam perundingan dan masih diperlakukan sebagai entitas politik yang punya pengaruh menentukan di Gaza. Bahkan warga Gaza sendiri keluar dan memberontak melawan Hamas, dan mereka berkata, "Kami tidak ingin Hamas. Mereka tidak mewakili kami." Kairo tidak mendengarkan hal itu. Dewan Perdamaian juga tidak mendengarkan hal itu, dan mereka masih berbicara dengan Hamas. Dan itulah sebabnya kita masih terjebak dan mereka tidak bisa melanjutkan rencana yang sebelumnya sangat mereka harapkan. Benar. Ya, Dewan Perdamaian awalnya berjanji akan membangun kembali seluruh Gaza dalam 100 hari. Tapi sekarang mereka hanya merencanakan camp cabin portable untuk sebagian kecil penduduknya. Yang dari apa yang kami pahami, tidak akan siap sebelum bulan Desember paling cepat. Apakah rencana ini pernah benar-benar serius? Atau sejak awal hanya semacam sandiwara politik yang dirancang untuk memberi Trump bahan pembicaraan, sementara tidak ada yang benar-benar berubah di lapangan? Sebenarnya saya adalah salah satu orang yang sangat berharap pada rencana ini. Rencananya sangat jelas, sangat lugas. Ada langkah-langkah yang jelas maksud saya, tentang siapa yang harus melakukan apa. Tapi rencana itu terhenti di poin pertama, yaitu perlucutan senjata Hamas, yang sampai sekarang belum ada yang mampu melakukannya. Bahkan para aktor regional seperti Turki, Qatar, Mesir, yang kita tahu sangat berpihak pada Hamas dan bukan pada Israel, juga tidak mampu memberikan tekanan yang diperlukan kepada Hamas untuk melakukan hal itu. Selain itu, ada janji besar lainnya yang dibuat oleh beberapa pihak, terutama para aktor regional yang kaya, bahwa mereka akan mendanai rencana Gaza. Dan jika kamu melihat berapa banyak uang yang telah terkumpul sejauh ini, itu hanya sebagian kecil dari 450 miliar dolar yang seharusnya terkumpul. Saya rasa sekitar 17 miliar dolar yang telah terkumpul sejauh ini. 17 miliar dolar ya, yang telah terkumpul sampai sekarang. Jadi kita sedang membicarakan sebuah rencana yang tidak bisa berjalan maju hanya karena orang-orang yang berjanji untuk menjalankannya tidak berkontribusi seperti seharusnya. Benar. Kamu tahu, aku memang ingin membicarakan kenyataan bahwa kita masih melihat pertempuran yang terus berlangsung, bahkan di tengah gencatan senjata. Pasukan pertahanan Israel (IDF) terus melakukan serangan terhadap apa yang mereka sebut sebagai target Hamas. Kita masih melihat korban sipil di tengah serangan-serangan ini. Dari yang kami pahami, ada banyak ketakutan di antara warga Gaza bahwa bisa saja terjadi serangan besar-besaran baru di Gaza seiring mendekatnya pemilu pada bulan Oktober di Israel. Menurut Anda, peran dan tanggung jawab apa yang dimiliki Israel saat ini, setidaknya dalam upaya membangun kembali sebagian jalur Gaza untuk warga sipil yang terdampak oleh perang yang sedang berlangsung ini? Ini pertanyaan yang sangat sulit, tapi saya percaya Israel sangat tulus dengan keinginannya untuk mencapai solusi bagi warga Gaza. Karena hal itu secara tidak langsung atau bahkan langsung akan mengarah pada perbatasan Israel yang lebih aman dan keamanan yang lebih baik di dalam Israel. Dan tentu saja Israel tulus tentang hal itu, tapi juga lihat apa yang bisa dilakukan Israel. Pada tahap ini, sementara Hamas masih aktif di Gaza, yang bisa dilakukan Israel hanyalah melindungi warganya sendiri, melindungi rakyatnya sendiri, dan memastikan bahwa Hamas, Jihad Islam, dan semua kelompok ini dijauhkan sejauh mungkin. Pada saat yang sama, Israel sudah menyediakan ruang bagi Dewan Perdamaian untuk memulai rencana percontohan mereka di zona penyangga. Jadi mari kita lihat bagaimana hal ini akan berjalan ke depan. Selain itu, Israel juga bekerja langsung dengan pasukan stabilisasi internasional. Kita melihat Maroko datang dan bergabung, yang luar biasa, mengingat itu adalah negara penandatangan kesepakatan Abraham. Jadi, mari kita lihat bagaimana semuanya akan berlanjut dari sana. Israel memiliki peran, tapi bukan pemain utama. Kairo, Ankara, dan Doha adalah pemain utamanya. Merekalah yang seharusnya menghentikan Hamas dan memastikan Hamas tidak lagi berkuasa secara politik maupun militer di Gaza.